Pernahkah kamu duduk diam, memandangi orang yang kamu cintai, dan bertanya dalam hati, bisakah aku benar-benar percaya lagi setelah semuanya? Pengkhianatan dalam bentuk apapun meninggalkan luka, tapi perselingkuhan itu seperti luka yang ditaburi garam, terus terasa meski waktu sudah berjalan jauh ke depan. Dan yang paling sering menjadi beban adalah pertanyaan ini. Kalau dia pernah melakukannya sekali, apakah dia akan melakukannya lagi? Mari kita buka lembar demi lembar dari pertanyaan ini, bukan dengan prasangka, tapi dengan pemahaman, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menyadari, karena tak semua yang terlihat sama berasal dari sebab yang serupa, tapi juga tak semua maaf mampu menahan seseorang dari mengulangi luka yang sama. Selingkuh bukan sekadar pengkhianatan fisik. Lebih dari itu, ia merobek kain kepercayaan yang dibangun perlahan. Dan ketika itu terjadi, dua orang menjadi berbeda. Yang satu merasa hancur, yang satu merasa tertangkap. Seseorang yang pernah selingkuh bisa meminta maaf, bisa menunjukkan penyesalan, bahkan bisa menangis memohon kesempatan kedua. Tapi jiwa manusia tak hanya menilai dari kata-kata. Ia mengingat perasaan, getaran tak nyaman saat ponsel pasangan terlalu lama dipegang, suara hati yang berbisik ketika pasangan tiba-tiba bersikap terlalu baik. Ini bukan paranoia, ini trauma. Dan dari trauma inilah muncul pertanyaan yang menghantui banyak hati. Bisakah dia berubah? Atau sebenarnya dia hanya sedang berusaha terlihat berubah? Psikologi menunjukkan bahwa seseorang yang pernah berselingkuh memang memiliki peluang lebih tinggi untuk mengulanginya. Tapi bukan karena dia manusia jahat, melainkan karena pola pikir dan sistem pertahanan diri mereka berbeda. Banyak pelaku perselingkuhan adalah mereka yang tidak bisa menghadapi konflik secara langsung, memiliki kebutuhan emosional yang tidak mereka utarakan, terbiasa mencari pelarian daripada penyelesaian. Ketika seseorang sudah pernah selingkuh sekali dan merasa bisa lolos atau dimaafkan, otaknya mulai membentuk keyakinan bawah sadar. Ternyata aku masih bisa dicintai walau sudah berbuat salah. Dan keyakinan ini bisa sangat berbahaya jika tidak dibarengi kesadaran dan pertobatan yang benar-benar dalam. Banyak pasangan memilih memaafkan karena cinta. Tapi apakah cinta saja cukup untuk mencegah luka yang sama kembali menganga? Maaf adalah hal besar. Tapi tanpa perubahan nyata, maaf hanyalah pintu yang dibiarkan terbuka bagi kesalahan yang sama untuk masuk lagi. Kamu bisa memaafkan seseorang, tapi kamu juga berhak mempertanyakan, apakah ia hanya menyesal karena tertangkap atau benar-benar sadar bahwa tindakannya menghancurkan hati seseorang yang percaya padanya? Tidak semua perselingkuhan berasal dari niat yang sama. Ada yang terjatuh karena emosi, ada yang terjebak dalam hubungan yang tak sehat, tapi ada pula yang menjadikan selingkuh sebagai kebiasaan. Orang-orang seperti ini biasanya memiliki kecanduan terhadap validasi dari luar, merasa hidupnya kosong tanpa drama atau petualangan baru, menganggap hubungan adalah tempat menerima, bukan memberi. Mereka bisa terlihat manis, bisa menangis saat ketahuan, tapi juga bisa kembali ke pola lama saat situasi terasa nyaman. Selingkuh bisa jadi kecelakaan, tapi jika itu terjadi lebih dari sekali, kita tak lagi bicara soal kecelakaan, tapi karakter. Ya, manusia bisa berubah, tapi perubahan bukanlah sesuatu yang terjadi hanya karena diminta. Itu datang dari kesadaran diri yang dalam, dari keberanian menghadapi diri sendiri,
dan dari komitmen untuk tak lagi lari dari masalah. Seseorang yang sungguh-sungguh menyesal akan mengakui kesalahan tanpa menyalahkan keadaan, bersedia membuka semua akses transparansi tanpa disuruh, menunjukkan konsistensi, bahkan saat tak diawasi. Perubahan butuh waktu, tapi lebih dari itu, butuh pengorbanan ego. Jika dia tak sanggup menahan godaan saat ada masalah, apakah kamu yakin dia akan sanggup bertahan saat kalian menghadapi badai rumah tangga ke depan? Selingkuh memang bisa menghancurkan kepercayaan, tapi bukan berarti kepercayaan itu tidak bisa dibangun kembali. Namun membangun kembali kepercayaan bukan tugas korban. Itu tugas pelaku, dan seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Pelaku meminta korban cepat sembuh, cepat percaya lagi, padahal luka hati bukan luka fisik. Ia tak bisa dijahit paksa. Kamu boleh memberi kesempatan kedua, tapi kamu juga harus tahu, kamu tak wajib memberi kesempatan ketiga. Ini pertanyaan yang tak mudah dijawab, karena tak ada jawaban yang sepenuhnya benar atau salah. Hanya kamu yang tahu batas hatimu. Hanya kamu yang tahu berapa lama kamu bisa bertahan hidup dalam ketidakpastian. Jika dia berubah sungguh-sungguh, dan kamu pun sanggup memaafkan sepenuh hati, mungkin kalian bisa membangun ulang. Tapi jika kamu selalu dihantui curiga, dan dia tak juga menunjukkan perubahan, berarti kamu juga berhak memilih pergi. Karena mempertahankan hubungan yang terus membuatmu meragukan dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu penjara. Seringkali kita tahu jawabannya, tapi hati menolak menerima. Kita mencari pembenaran, menutup mata pada pola yang sudah berulang. Karena kita lebih takut kehilangan seseorang daripada kehilangan diri kita sendiri. Padahal, cinta yang sehat tak membuatmu mempertanyakan harga dirimu. Tak membuatmu merasa cukup hanya karena dia kembali pulang. Cinta yang sehat adalah ketika kamu bisa melihat dirimu di cermin dan berkata, "Aku pantas dicintai dengan setia." Jadi benarkah seseorang yang pernah selingkuh sekali berpotensi selingkuh lagi? Jawabannya, ya, jika dia tidak sungguh-sungguh berubah. Tapi juga tidak mutlak, karena manusia bisa berubah. Tapi kamu berhak mempertanyakan seberapa besar dia ingin berubah, dan apakah kamu sanggup bertahan dalam prosesnya. Karena hubungan bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kesediaan untuk tumbuh bersama. Dan jika salah satu memilih berhenti bertumbuh, maka cinta pun akan ikut layu. Kalau kamu sedang berada di titik dilema seperti ini, ambillah waktu sejenak. Dengarkan hatimu, bukan hanya harapanmu. Jangan takut kehilangan seseorang yang tak takut kehilanganmu. Dan ingat, setia itu bukan keajaiban, tapi pilihan, dan hanya orang dewasa yang mampu menjaganya. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh perasaanmu, bantu sebarkan agar lebih banyak orang tersadarkan. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasimu. Di sini, kita belajar mengenal cinta tanpa buta. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di Frekuensi Hati.